Tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Nizar Ramadan. Satu Suro, Ruwat Deso, dan Nyange Teko. Sebelum memulai cerita, nama tokoh dan lokasi kejadian akan saya samarkan untuk menghormati kepercayaan masyarakat di desa ini. Bagaimanapun saling menghargai kepercayaan adalah kewajiban seorang manusia. Malam Satu Suro atau nama lain Malam Tahun Baru Islam adalah merupakan malam yang disucikan dan diistimewakan bagi umat Islam dan penganut kepercayaan kejawen. Mereka mempercayai bahwa pada malam Satu Suro segala kebaikan dan keburukan dalam satu tahun akan berpusat di malam itu. Itulah mengapa para penganut spiritual terkait berlomba-lomba untuk berikhtiar dan bersemedi guna untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tentunya definisi malam Satu Suro pada setiap daerah maupun manusia pasti berbeda-beda. Namun tujuan utamanya tetap dalam rangka memperingati tentang Tahun Baru Islam. Berbicara mengenai malam Satu Suro, saya pernah mempunyai pengalaman antara menggelitik dan sedikit ngeri. Pengalaman yang menjadikan saya sebagai pribadi yang lebih bisa menghargai keyakinan antara sesama manusia. Hari itu saya ingat sebagai pengalaman pertama saya mengikuti rangkaian kegiatan malam Satu Suro. Karena sebelumnya saya tidak pernah mengikutinya, cuma curi dengar dari para pelaku spiritual. Dan cerita yang dituturkan pun selalu menggugah antusias saya. Suatu kebetulan karena saat masih ikut Mbak kerja di desa, saya berkesempatan untuk ikut dan berpartisipasi dalam rangkaian acara Malam Satu Suro, yang kemudian acara tersebut disambung dengan acara Ruwatan Desa. Ruwatan Desa merupakan serangkaian acara yang bertujuan untuk membersihkan desa dari bala dan segala penyakit, yang nantinya harapan agar desa tersebut kembali menjadi desa yang sehat dan makmur. Sore hari selepas kerja saya bersama rekan saya, sebut saja namanya Mas Tony, sepakat mengikuti rangkaian Malam Satu Suro dan Ruwat Deso. Kebetulan beliau bekerja di sektor penangguhan jawab desa tempat kami bekerja. Nang doatus mariki nyusul Abah. Abah sendiri merupakan salah satu dari sesepuh desa. Biasanya dalam menyiapkan sesuatu di desa, Abahlah yang bagian membeli segala macam benda dan persiapan untuk acara. Selesai mandi, saya dan Mas Tony menjemput Abah. Rumah Abah juga merupakan salah satu rumah terbesar di desa ini. Tak menunggu lama, Abah pun masuk ke dalam mobil. Bau-bauan khas seperti remason dan kayu putih langsung mengharumi seisi mobil. "Hayo nang budal, selak kepengen tekan pasar mengko," kata Abah. Mobil kami melaju. Sepanjang perjalanan Abah bercerita mengenai persiapan Ruwat Desa yang juga menjadi acara pada malam nanti. Ruwat desa iku gunane ben desane aman, gak ana balak, gak ana penyakit, gak ana gagal panen, ben desa iku rukun, masyarakate sehat. Biasane ruwat desa ngoten niku napa namun acaranipun, Bah? Tanya Mas Tony. Ya akeh. Cuma sing paling penting ya syukuran terus nanggap wayang kulit ben danyange seneng. "Danyang niku napa, Bah?" Saya ikut menyaut. "Danyang iku ya sing nunggu desa, sing mbau reksa desa, sing babat alas desa.
Saya baru tahu kalau ternyata di desa itu terdapat danyang yang dipercaya orang melindungi dan menjaga desa. 1 jam kemudian mobil sudah tiba di pasar daerah. Hiruk pikuk para pembeli seperti antusias, terutama di bagian jual bunga dan wewangian. Abah turun di salah satu kios, kami mengikutinya dari belakang. Abah menunjuk banyak sekali barang-barang yang akan dibeli. Sayangnya saya tidak tahu nama-nama barang tersebut. Cuma beberapa barang seperti bunga 7 rupa, dupa, kendil, lonceng, dan kloso. Setelah dirasa cukup, Abah kemudian membayar dan kami bagian membawa barang-barang tersebut masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan kembali ke desa, Mas Tony coba bertanya, "Telas pinten niku waos danten, Pak?" "Ah, ya sedidik, ora janggep seyuta kok." Aku dan Mas Tony saling lihat. Lantas daripada kikuk, akhirnya kami ikut sedikit tertawa agar suasana terlihat cair. "Mek Didik soale wayang kulite mek sak gebiaran mangesuk. Kari persiapan syukuran karo ruwat engko bengi." Sampai di bali desa, barang-barang tadi kami turunkan. Bertepatan pula dengan selesainya orang-orang melaksanakan sholat maghrib. "Wes nang sholat sik, mari ku lanjut," tutur Abah. Kami berdua melaksanakan sholat. Selepas itu kami membantu Abah dan orang-orang desa untuk menata balai desa yang akan dijadikan sebagai acara tasyakuran. Berbagai elemen masyarakat datang meramaikan. Orang tua, anak-anak sampai para remaja sibuk membawa berbagai macam makanan seperti jajan pasar hingga hasil dari kebun dan sawah warga. Setelah itu semua duduk memutar rapi dan khidmat. Pak Lurah berdiri menyampaikan sambutan dan harapan agar desa ini nantinya menjadi desa yang makmur dan sentosa. Di penghujung, salah satu sesepuh desa memimpin berdoa yang kemudian dilanjutkan dengan makan besar. "Mari ki melu aku muter desa ya." "Nggih, Bah, tenang mawon," ucapku dan Mas Tony hampir serempak. Selepas tasyakuran, para warga kembali ke rumah masing-masing. Hanya beberapa warga yang masih jagongan. Dan beberapa lagi menata balai desa yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan acara malam 1 Suro. Saya dan Mas Tony masih menikmati teh hangat dan gorengan yang sudah mulai adem. Sampai Abah muncul dan mengajak kami untuk berkeliling desa. Berbekal senter, bertiga dengan Abah kami keliling desa. Saat itu waktu menunjukkan masih pukul 8:30 malam. Dan lokasi pertama yang dituju adalah makam desa. Memang makam sekarang sudah banyak yang dikasih penerangan seperti lampu, namun tetap saja auranya selalu berbeda. Abah di depan, saya di tengah, dan Mas Tony di belakang. Mas Tony ini adalah tipe orang yang indera keenamnya sedikit lebih baik dari manusia pada umumnya. Jadi sedikit banyak Mas Tony bisa melihat dunia mereka. Nisan-nisan itu tampak tenang, walaupun sebagian sudah kotor oleh tanah. Kami menuju tengah makam di mana ada pohon beringin besar tumbuh di situ. Abah menyuruh kami untuk duduk. Beliau berdoa. Aku melihat Mas Tony wajahnya menunduk, lalu aku melihat sekeliling, sepi. Abah membakar dupa, kemudian kembali berdoa. Mas Tony masih menunduk. Hawa yang sunyi dan berbauan wangi dupa perlahan berubah hawa menjadi dingin. Semilir angin yang lewat menambah mencekam suasana. Sampai Abah menyuruh kami berdiri. Abah memberi hormat entah kepada siapa. Kemudian Abah berkata bahwa sudah selesai dan kami berjalan meninggalkan makam. Keluar makam, wajah Mas Tony sedikit agak pucat namun sudah lebih tenang. Ia mengatakan bahwa di pohon tadi ada makhluk menyerupai kera berbadan gempal sedang menatap dari atas. Sorot matanya tajam. Maka dari itu Mas Tony lebih memilih menunduk. Abah yang tahu hanya berkata,
Makhluk iku wis suwe ndek kono. Bahkan sadurunge bringin iku tukul, dhek gak bakal ganggu. Ancen omahe ndek kono kok. Walaupun bekerja sebagai penanggung jawab desa, baru kali ini Mas Tony melihat penghuni dari makam desa. Selanjutnya Abah menuntun kami ke sungai batas desa. Lokasinya paling jauh dan berada di sekitar barongan atau pepohonan bambu. Kami berjalan menuju dam atau pintu air, melewati rindangnya pohon bambu. Dejitan suara bambu yang tertiup angin membuatku merinding. Lagi-lagi Mas Tony hanya menunduk, kali ini sambil mencengkram bauku. Aku yang ketakutan pun juga menggandeng tangan Abah yang ada di depan. Hingga akhirnya kami sampai di dam. Abah melemparkan beberapa bunga ke sungai, setelah itu kami disuruh duduk. Abah membakar dupa kemudian mulai berdoa. Tampak air yang semula tenang mendadak menjadi deras beriak bersuara. Aku melihat Mas Tony, ia cuma menyuruh agar aku membaca doa. Aku berdoa, hanya Al-Fatihah saja namun tetap kuulang-ulang. Sampai Abah selesai berdoa dan mengajak kami kembali. Sesampainya di dalam desa, Abah bercerita bahwa di dam tadi ada sosok buaya putih. Dulu buaya putih itu merupakan sosok yang diminta pemerintah kolonial untuk membantu kelancaran pembangunan dam agar pondasinya kokoh dan kuat, tentunya dengan imbalan tumbal manusia. Namun karena dam sudah jadi, maka sosok buaya putih itu hanya menjadi penunggu saja. Tapi kudu hati-hati, soalnya sosok bajul putih ngono iku iso dimanfaatno menungso sing niate elek, kata Abah. Sementara di pepohonan bambu tadi Mas Tony berkata melihat ada sosok tinggi besar hitam bermata merah atau yang sering disebut sebagai genderuwo. Mas Tony ini rupanya walau bisa melihat mereka, tapi tetap saja takut bila sosok yang dilihatnya berukuran sangat besar. Pun mantun toh Bah, tanyaku. Sek kari si jingkas neng watu punden, mari ngono balik neng balai desa. Kami pun melanjutkan perjalanan. Agar sedikit mengusir rasa takut, Abah menceritakan sejarah desa ini dari waktu ke waktu. Dulu yang nampak hijau asri, sekarang sedikit demi sedikit sudah dibangun pabrik-pabrik industri. Tapi masih ngono tradisi gak oleh mati. Soalnya tradisiku salah siji jati diri ini menungso. Tutur Abah. Memang apa yang dikatakan Abah ada benarnya. Mengingat akhir-akhir ini pemuda-pemudi bangsa kita seperti tidak peduli dengan tradisi nenek moyangnya. Padahal tanpa jasa nenek moyang dan leluhur kita, kita semua tidak dapat merasakan enaknya hidup seperti sekarang ini. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam dan kami sudah tiba di Watu Punden. Punden sendiri memiliki banyak arti, namun umumnya sebagai tempat yang dikeramatkan. Karena punden tersebut merupakan tanda bahwa leluhur pernah melakukan semedi atau berdoa di tempat itu. Watu punden ini bentuknya seperti batu besar biasa, cuma dikasih pagar dari kayu untuk mengelilinginya. Di bawahnya batu terdapat sesajen yang sepertinya masih baru. Kami duduk seperti biasa, Abah menyalakan dupa dan berdoa. Aku melihat Mas Tony. Kali ini dia tidak menunduk tapi mulutnya seperti berdoa. Aku pun kemudian ikut berdoa. Di sini tak ada hal ganjil seperti dua tempat sebelumnya. Semua lancar hingga Abah selesai berdoa. Wes ayo balik, nang dimarekno cek gak suwe-suwe, ucap Abah. Kemudian kami berjalan meninggalkan Watu Punden menuju ke balai desa. Dan disinilah nanti puncak kegiatan malam satu suro dilaksanakan. Jam menunjukkan tengah malam lewat 10 menit. Sampai balai desa rupanya sudah disiapkan area untuk melaksanakan ritual suro. Para sesepuh desa berkumpul terlebih dahulu, melakukan doa bersama, kemudian bersama-sama duduk menghadap kiblat. Abah berkata, fokus, nek wedi ndonga ae.
Nek ana apa-apa aja mlayu meneng ae ambek donga. Pokoke aja metu sadurunge acara mari, nek gak wani mending metu saiki, kata Abah. Aku lihat Mas Tony, ia tampak ragu, tapi aku meyakinkan bahwa semua bakal baik-baik saja selama kita berdoa. Akhirnya kami berdua setuju untuk ikut. Selepas itu lonceng dibunyikan, tanda ritual suro telah dimulai. Para lelaku spiritual tampak khusyuk berdoa. Wangi dupa menusuk hidung. Suasana sangat tenang dan sunyi. Bahkan tidak terasa ada angin yang lewat. Aku melihat sekeliling tampak khidmat. Mas Tony pun memejamkan mata sambil berdoa. Sampai sekitar 15 menit kemudian, terdengar suara seperti petasan meledak dengan amat keras. Aku membuka mata. Nampak tak ada yang bergeming, semua tetap khusyuk berdoa. Tiba-tiba terdengar letusan suara kedua. Aku hampir mau bangkit, namun tanganku digenggam oleh Mas Tony, seakan mengingatkanku agar selalu tetap fokus. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Bacaan doa pun semakin tidak karuan. Aku melihat di depan tumpukan sesaji dan dupa membumbung seperti asap berwarna merah tipis, namun kemudian berbau gosong dan sangit. Aku memejamkan mata, kuharap tidak melihat wujud aneh-aneh. Tiba-tiba genggaman tangan Mas Tony menguat. Aku tak berani membuka mata, sampai aku dengar seperti suara kemerincing lonceng yang diikatkan di kaki, seperti yang dimiliki oleh penari jaranan atau reok. Ramai riuh. Aku sedikit mengintip, namun tak ada aktivitas lainnya di sini. Aku kembali memejamkan mata. Tubuhku sudah mulai basah oleh keringat, sampai kemudian lampu mendadak mati. Walaupun kututup mata, aku bisa sedikit merasakan kalau lampu telah mati. Aku mengintip, memang gelap gulita, hanya terlihat nyala dupa. Aku menutup mata lagi. Kemudian dari arah belakang terdengar suara halaman balai desa seperti disapu menggunakan sapu ijo. Jelas sekali ku dengar, namun aku tak berani menoleh. Dan genggaman tangan Mas Tony semakin erat. Tak bisa ku bayangkan sosok apa yang dilihatnya saat itu. Sampai aku sedikit lelah dan pasrah menerima keadaan ini. Dengan mata tertutup aku berharap acara ini segera selesai. Lonceng berbunyi kembali. Aku belum berani membuka mata sampai Abah menepuk-nepuk tanganku. Kulihat sekitar, semua sudah kembali normal. Kemudian Abah menyuruhku dan Mas Tony untuk minum sambil menenangkan diri. Kemudian Abah bertanya apa saja yang kami alami. Aku menceritakan apa yang aku dengar dan lihat, karena jujur aku sendiri tidak melihat ada rupa dan sosok. Namun berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Mas Tony. Ia bercerita bahwa letusan pertama tadi adalah seperti ada api yang jatuh menuju sesajen. Letusan kedua, api tersebut kembali terbang. Dan saat mati lampu, Mas Tony melihat ada sosok nenek-nenek berpakaian adat desa hadir di depan para sesepuh desa. Sedikit bungkuk dan rambut putihnya terurai menutupi wajahnya. Saking ketakutannya ia menggenggam tanganku tadi. Abah mengatakan bahwa nenek tersebut adalah salah satu danyang di desa ini. Seuti kakunge durung metu, berarti desa ki sik aman, kata dari Abah. Bahwa penunggu desa ini adalah sepasang kakek nenek. Bila salah satu di antaranya menampakkan diri, desa diperkirakan masih dalam kondisi aman. Namun bila kedua sosok ini muncul, biasanya menjadi pertanda bahwa akan ada hal buruk akan terjadi. Abah berkata bahwa masing-masing desa mempunyai sosok danyang yang berbeda-beda. Di desa sebelah, Abah pernah melihat penampakan harimau putih saat diundang memimpin tasyakuran. Kabeh balik meneh neng awake dhewe. Abah mek ngurmati tradisi mbah-mbah buyut biyen. Kulihat jam sudah pukul 2 dini hari. Abah mengajak kami untuk tidur di rumahnya. Beliau mengajak tidur di rumahnya agar kami tidak sawanan atau ketakutan, dan kami pun mengikuti dan menyetujui ajakan Abah.
Sampai esok hari setelah sarapan saya pamit pulang. Karena memang hari libur juga, kami mengucapkan terima kasih kepada Abah. Ojo kapok lho Le. Guyon Abah. Mas Tony yang wajahnya masih mencucu karena guyonan Abah cuma manggut-manggut saja. Setelah mengantar Mas Tony, aku pun pulang menuju rumah. Tradisi malam satu suro memang dilaksanakan berbeda-beda oleh setiap manusia, tergantung dari niat dan kebutuhan manusia itu sendiri. Namun tradisi ini hanya salah satu dari sekian ribu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dan kita semua manusia wajib untuk menghormati tradisi-tradisi tersebut. Karena bagaimanapun mereka beribadah sesuai dengan cara dan keyakinan mereka masing-masing. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk melarang atau bahkan menuduh salah satu orang lain beribadah. Itulah singkat cerita saya di malam satu suro. Salam Jimatres, salam satu misteri.